Selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, teman-teman. Jadi, kenalin nama aku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada malam ini, jadi salam kenal. Semoga kalian bisa mengikuti webinar ini dengan menyenangkan ya teman-teman, karena di sini kita semua belajar bersama. Oke, hai semuanya, selamat siang. Selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia with passionate expert yang diselenggarakan oleh Dewa Web. Partner kamu untuk sukses online. Balik lagi sama aku Lintang. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Jadi untuk siang ini kita akan belajar mengenai cara menciptakan merek yang menarik yang akan dibawakan oleh Bu Karla, Country Manager dari PT Kas Indonesia. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai ya materinya. Sebenarnya saya lebih setuju kalau kita ini bukan diskusi yang kaku. Saya juga akan mencoba membawakannya dengan semenarik mungkin supaya nggak ngantuk, itu satu. Dan yang kedua, dengan semudah mungkin supaya lebih mudah lagi untuk dimengerti. Oke, teman-teman, seperti yang sudah Lintang sampaikan, saat ini kita akan membahas mengenai, bukan membahas deh, bahasanya terlalu tinggi. Bagaimana saya akan sharing mengenai bagaimana kita menciptakan merek yang menarik. Seperti apa, seperti itu ya. Oke, saya tadi sudah perkenalkan diri teman-teman. Saya saat ini bekerja di Kas sebagai Country Manager. Saat ini ada di sini Kas memiliki presentasi di 6 negara ASEAN. Saya tergabung di Kas sudah hampir 12 tahun. Dan saya sendiri sebagai profesional konsultan kekayaan intelektual terdaftar sudah 10 tahun dan bekerja memiliki pengalaman di bidang kekayaan intelektual sudah 19 tahun. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Secara umum ini yang kami kerjakan di Kas, tapi untuk lebih mudahnya nanti kalau mau lebih tahu itu kita ada website kok, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, kita langsung masuk ke materi kita ya. Oke, teman-teman. Kalau kita ngomongin merek ya, terkadang banyak kali masyarakat secara umum mensalahartikannya dengan menyebutkannya sebagai paten. Jadi gini, saya tak terhitunglah saya dihubungin oleh klien yang bilang, Bu, saya mau patenin dong logo saya. Bu, saya mau patenin nama saya nih, nama perusahaan saya nih. Oke, teman-teman. Merek dan paten itu memiliki perbedaan yang signifikan besar, signifikan sekali perbedaannya ya, teman-teman. Jadi gini, segala sesuatu yang hubungannya ada nama, ada logo, ada warna, ada desain, dan lain-lain yang menempel di satu produk, baik itu produk berupa barang atau jasa, itu adalah merek. Ya teman-teman. Nah, kalau paten itu apa jadinya ya? Jadi gini, paten itu adalah segala bentuk kreativitas yang berhubungan dengan penciptaan, yang bersinggungan dengan teknologi. Misalnya, di masa pandemi ini, penggiat kesehatan, di negara-negara maju semua berlomba-lomba untuk menciptakan vaksin. Jadi vaksin untuk virus corona seperti yang sudah kita gunakan semuanya teman-teman. Nah, vaksin itu kan dari tidak ada, karena kan sebelumnya tidak ada corona ya, maksudnya sebelumnya corona sudah ada tapi belum menjadi pandemi. Jadi vaksinnya belum ada. Nah, penciptaan vaksin itu dan vaksin itu sendiri itu namanya paten. Misalnya teman-teman menciptakan satu mesin, misalnya untuk menggiling tebu, misalnya ya, atau teman-teman menciptakan satu robot yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga atau membantu pekerjaan di restoran yang tadinya belum ada, itu adalah paten. Jadi sampai sini saya harap teman-teman mengerti ya, mana merek, mana paten. Segala sesuatu yang, sekali lagi saya sebutkan, segala sesuatu yang hubungannya dengan
nama, logo yang nempel sama produk, yang nempel sama produk barang dan jasa, itu adalah merek. Nah, teman-teman, kalau kita di sini tadi Lintang ada share bahwa demografi dari partisipan adalah sebagian besar juga pengusaha. Jadi saya sangat maklum sekali. Seorang pengusaha, seorang yang memiliki bisnis, pasti siapapun mereka, apapun bisnisnya, ingin bisnisnya itu eksis kan, ada, tetap beroperasi. Nah, gimana caranya? Pastinya kita butuh penjualan, butuh sales. Pastinya kita juga butuh konsumen. Salesnya yang kalau dalam bisnis sales itu kan bukan sales yang sekali-sekali ya teman-teman, pasti sales yang harus berulang-ulang. Nah, saat sales kita berulang-ulang, lalu konsumen itu juga tetap dengan maksudnya suka, tidak mau pindah lain hati sama produk kita. Nah, disitulah merek kita butuhkan. Karena apa? Teman-teman, merek itu pentingnya dalam bisnis karena jadi suatu bentuk penanda untuk tingkat kepuasan akan kualitas, akan desain, akan harga, akan standar. Terus udah gitu, kalau kita misalnya nih, saya suka dengan satu produk tertentu, contohlah sabun. Sabun itu nggak ada mereknya. Saya suka. Terus gimana caranya saya bisa mengingat, lalu saya mau membeli kembali itu sabun. Sulit kan teman-teman kalau tidak ada mereknya. Nah, terus udah gitu, mungkin merek itu ada, dan mereknya mungkin katanya tidak terlalu signifikan, mudah, atau katanya agak sedikit asing, otomatis agak susah mengingatnya sebagai konsumen awam. Lalu, kita butuh apa? Kita butuh satu tanda yang melengkapi nama tersebut, supaya bisa diingat secara efektif. Balik lagi, itu namanya merek. Nah, dari kesemuanya itu, teman-teman, nama, logo, dan elemen-elemen yang saya sebutkan, saya sebutkan di atas itu semua harus apa? Harus gampang diucapkannya. Kalau susah diucapkannya, itu nggak akan sampai dan bernilai, berharga buat konsumen. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya merek itu apa sih? Merek itu sesimpel sebagai satu tanda yang digunakan sebagai sumber pengenal. Sumber pengenal apa? Antara si merek yang eksis dengan pemiliknya. Nah, kalau misalnya kita berpikir, misalnya menginginkan sesuatu, misalnya, saya sebutkan satu merek deh. Misalnya saya sedang berpikir dan membutuhkan satu sepatu lari yang bagus. Nah, saya pasti akan mengingat satu merek, misalnya Nike, Reebok, atau Adidas. Nah, saat kita mengingat itu, berarti kan kita akan mengingat pemilik merek itu, oh iya Adidas, oh iya Nike, mereka itu perusahaan yang memang sudah terkenal di seluruh dunia akan produk-produknya, akan produk peralatan olahraga, sepatu olahraga yang sangat bagus gitu kualitasnya, teman-teman. Nah, lalu kalau kita juga melihat satu merek, lalu kita mengingat pemiliknya, kita akan juga mengingat asal dari pemilik tersebut. Misalnya, kalau kita berpikir mengenai Adidas, Adidas itu asalnya dari mana ya? Oh, Adidas tuh asalnya dari Jerman. Oh iya, kalau misalnya kita berpikir Puma, oh iya, Puma juga asalnya dari Jerman. Oh iya, terbayanglah dalam benak kita, oh iya ini kualitasnya pasti bagus.
oh iya nih kualitasnya pasti oke, ini bisa membantu untuk kita berlari tanpa cedera, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi sesimpel dan sesingkat itu sebenarnya fungsi merek itu sebagai apa? Sebagai sumber pengenal. Nah, teman-teman, ini ada definisi merek, tapi ini definisi yang saya sadur dari undang-undang merek ya. Merek itu adalah pada dasarnya suatu penamaan atau atau cara untuk membedakan suatu produk yang dihasilkan oleh suatu pengusaha dari penguasa lainnya. Merek membantu untuk mengidentifikasi sumber dari barang dan jasa yang dapat berupa suatu tanda atau simbol unik yang dengan cepat dikenali. Nah, teman-teman, seiring berjalannya waktu, saat ini merek itu sudah tidak lagi hanya dalam bentuk nama dan logo. Tapi teman-teman bisa lihat di sini saya ada kasih contoh. Ini adalah elemen-elemen yang bisa didaftarkan sebagai merek. Pertama, warna. Teman-teman kita tahu ya, kalau kita lihat taksi Bluebird dengan warna biru ya, birunya yang khas, kita tahu, oh ya itu Bluebird. Lalu suara, teman-teman tahu kan apa sih namanya jingle, bukan jingle ya, tapi itu tuh apa ya namanya, ya mungkin jingle ya, jingle yang kalau penjajah ice cream walls keliling di dekat rumah kita pasti bunyinya seperti itu, kita udah akan tahu, oh ya itu ice cream walls, seperti itu. Dan ada juga seperti dari Telkomsel, itu juga merek teman-teman, jingle ya. Lalu ada slogan, saya nggak jabarkan satu-satu ya teman-teman, tapi di sini teman-teman bisa lihat. Lalu ada slogan, seperti kalau kita baca jagonya ayam, itu siapa punya? Ya kan, teman-teman pasti udah tahu, udah hafal. Oke. Nah, terus juga ada hanya huruf saja pun bisa, seperti KFC, seperti itu teman-teman. Oke. Semua elemen-elemen di sini teman-teman bisa didaftarkan sebagai merek. Tapi sekali lagi ya, kita harus sesuaikan juga dengan yang kalau di Indonesia disesuaikan dengan yang diakui oleh undang-undang di Indonesia. Jingle diakui oleh undang-undang di Indonesia. Terus merek-merek 3 dimensi itu diakuin. Tetapi kalau bau itu belum di Indonesia. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semua, kenapa sih merek itu penting dalam bisnis? Apa sih peranannya? Di sini kita lihat ya teman-teman. Merek itu memiliki 4 peranan penting yang utama dalam bisnis. Pertama, merek itu sebagai tanda untuk satu jaminan mutu. Nah, seperti contohnya begini, saya punya teman, dia itu seorang yang suka maraton lah, dia suka lari ya. Jadi dia bisa tahu sepatu mana yang enak banget, yang empuk sekali untuk lari. Dan bahkan walaupun sepatu itu mereknya tidak terlalu familiar buat kita, tapi sepatu itu adalah sepatu yang oke gitu untuk lari. Nah, yang kedua, sebagai pengingat, sebagai tanda pengingat akan pengalaman kepuasan, terutama untuk merek-merek yang digunakan untuk jasa. Misalnya, teman-teman saat teman-teman antri nih, kita masuk restoran KFC, terus kita antri di kasirnya, kita mau pesan. Sebelum teman-teman memutuskan untuk masuk ke dalam restoran KFC itu, pastinya kita sudah ada yang kita bayangkan kan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Oh ya, kalau makan original ayam, maksudnya original recipe OR, enak nih. Nah, rasanya begini nih. Itu adalah wujud dari
pengalaman kepuasan. Ya, sama halnya juga sebagai tanda kepercayaan. Oh, saya yakin, misalnya kalau saya beli sepatu merek ini, pasti tidak akan cepat rusak, pasti terbuat dari kulit seluruhnya. Itu seperti itu tanda kepercayaan. Dan yang paling penting ya teman-teman, merek itu tuh penting untuk jadi apa sih? Kalau kita mau merefer ke orang, misalnya begini nih ya, kita coba satu skincare bagus dari Korea. Terus teman kita rupanya punya kulit yang bermasalah. Terus dia akan bilang gini, mungkin temannya dia akan langsung bilang, coba deh merek misalnya The Face Shop, mungkin bisa mengatasi masalah kulit kamu, bisa bikin kulit kamu tidak kering, bikin kulit kamu lebih halus, seperti itu ya teman-teman. Jadi merek saat kita mau merefer, mau menceritakan, mau melukiskan kepuasan kita, beli deh ayam yang ini. OR di sini luar biasa, enak banget, kulitnya crispy. Nah, di situ merek berperan untuk mewakilkan semuanya. Jadi kita mengkomunikasikan barang yang kita komunikasikan diwakilkan dengan penyebutan merek tersebut. Gitu kira-kira teman-teman ya. Teman-teman, kalau kita lihat nih ya sekarang kita udah bicara merek itu begini, merek itu begitu, bentuk-bentuk merek, elemen-elemen merek. Nah, terus kalau kita mau mendaftarkan merek ya, kita sama-sama tahu bahwa untuk mendapatkan perlindungan atas merek, satu-satunya jalan kita daftarkan merek kita itu. Terus, kalau kita mau daftarkan merek kita itu sebagai apa sih? Apanya nih yang kita daftarkan? Nah, jadi ada 4 ya teman-teman. Teman-teman bisa daftarkan merek teman-teman sebagai merek kata saja. Misalnya A, B, C, merek kata. KFC, merek kata. Nah, teman-teman juga bisa daftarkan logonya saja. Misalnya tadi seperti logonya kepalanya Colonel Sanders tanpa ada tulisan KFC-nya, itu bisa kita daftarkan. Ya. Lalu kita bisa daftarkan juga slogannya. Tadi yang saya sampaikan, jagonya ayam, itu kan slogan atau tagline. Itu bisa didaftarkan sebagai merek. Dan yang keempat, kesemuanya itu, jadi misalnya ada unsur kata, ada unsur logo, ada unsur slogan, dan semuanya dikombinasikan, itu bisa didaftarkan juga sekaligus semuanya sebagai satu merek. Nah, disebut sebagai kombinasi merek dan logo. Nah, cuma begini ya teman-teman. Untuk elemen pendaftaran merek ini kita juga harus tricky. Kita harus aware dengan apa bisnis kita. Sebab apa? Kalau kita pengusaha consumer goods, yang consumer goods kan berarti produk yang kita hasilkan itu kan lekat sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat secara luas. Saya sangat sarankan perlindungannya tidak dalam bentuk kombinasi, tapi kita memiliki perlindungan untuk elemen kata, elemen logo, elemen slogan, dan kombinasi keseluruhannya. Kenapa? Karena begini, dulu kira-kira berapa tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu, saya adalah legal manager untuk satu perusahaan consumer goods yang produknya sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari. Yaudah saya sebutkan aja ya. Saya dulu adalah legal manager IPR untuk orang tua group. Teman-teman pasti tahu deh produk-produk yang dihasilkan oleh consumer goods tersebut. Yang paling top mungkin teman-teman bisa bilang ada Tango, Wafer Tango, ada Kiranti. Nah, pengalaman mengajarkan saya bahwa ternyata kompetitor atau pihak ketiga yang benar-benar ingin melakukan boleh dibilang tindakan yang tidak bertanggung jawab atas merek, melakukan sesuatu tindakan yang tidak bertanggung jawab atas merek kita itu banyak loh teman-teman. Misalnya satu produk dia mengcopy penampakan dari
Tango, tapi nama Tangonya diganti menjadi XYZ, misalnya seperti itu. Tapi warnanya, penampakan bungkusnya semuanya sama. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya kombinasi merek, itu kita sulit untuk mengklaim hak kita. Kalau kita tidak memiliki merek kata saja juga itu sulit untuk mengklaim hak kita. Terkadang ada juga teman-teman, logonya beda, bukan logo, ya logo dan penampakannya beda, tetapi dia cantumkan namanya Tango di situ. Nah, jadi kalau untuk consumer goods, teman-teman yang punya bisnis yang lekat dengan kehidupan masyarakat, makin lekat dengan kehidupan masyarakat, resikonya makin tinggi. Teman-teman bisa untuk mempertimbangkan mendaftarkan elemen-elemen ini semua, ya. Tapi saya juga, tapi hal itu bisa dipertimbangkan ya teman-teman, karena jika teman-teman baru memulai bisnis, mungkin itu akan cukup memberatkan, karena kan pendaftaran kekayaan intelektual itu kan berarti biaya ya. Nah, dengan demikian teman-teman bisa berpikir untuk mendaftarkan kombinasi merek dan logo tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya bisnis teman-teman yang semakin membaik, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mendaftarkan elemen-elemen lainnya, seperti itu. Nah, teman-teman, supaya nggak ngantuk, saya mau ngobrol, nanya-nanya, tapi ini mungkin jawabnya, Lintang, ini nanti kalau saya sampaikan pertanyaan, jawabnya di mana ya, Lintang? Di kolom chat, Bu Carla, bisa. Oh, di kolom chat ya, oke. Bu Carla juga bisa lihat kok chatnya, Bu Carla. Oke, ya, baik Lintang. Oke, teman-teman semua, coba yuk kita flashback sedikit ke kehidupan kita di tadi pagi. Saat kita bangun tidur, ya, sampaikan kita berangkat ke kantor kah, ke tempat kuliah kah, mungkin ke sekolah kah, pokoknya dari teman-teman bangun tidur sampai teman-teman get ready, teman-teman itu kira-kira bersentuhan dengan berapa merek? Kalau saya dari bangun tidur, ini hanya dari bangun tidur hingga saya tiba di kantor ya teman-teman, saya bersentuhan dengan 12 merek. 12 merek yang saya gunakan produknya dan jasanya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman bagaimana? Saya coba lihat ya di kolom chatnya ya teman-teman. 10-20, Aqua Pepsodent, oke, bangun tidur, minum Aqua, betul, saya juga. Terus kita sikat gigi, betul, pakai Pepsodent, ya benar. Nah, kalau mandi kan juga pakai sabun, keramas pakai sabun, cuci muka pakai sabun, make up. Nah, betul teman-teman, banyak sekali. Ada rata-rata 10-20 itu untuk dari kita bangun tidur sampai kita bersiap itu masuk akal. Seperti itu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Nah, oke. Oke, close up Le Mineral sabun sehat dan masih banyak lagi ya di atas 10. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kita tuh benar-benar maksudnya merek itu mungkin teman-teman berpikir, merek itu kan mungkin apa sih cuma sekedar daftar, oh sekedar begini, sekedar nama. Tapi tidak teman-teman, esensinya luar biasa dalam bisnis ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, saya punya kuis lagi, kuis kecil-kecilan ya teman-teman. Oke, teman-teman boleh bantu saya ya untuk diketikkan di kolom chat. Saat teman-teman memikirkan makanan cepat saji, teman-teman berpikir apa? Sepatu lari, teman-teman memikirkan merek apa? Minuman dingin non alkohol, teman-teman mikirin merek apa? Lalu TV, handphone, mobil mewah. Nah, saat melihat itu semua barang-barang ini, merek apa yang muncul di benak teman-teman? Saya buka kolom chat ya teman-teman.
McD, Nike, Coca-Cola, Samsung, Apple, Mercy. Oke, KFC. Iya. Ada yang pakai Pocari loh. Tunggu. Ini siapa nih? UBJ Bukori. McD, Nike, Pocari, betul. Samsung, Oppo, Tesla. Oh, oke, Tesla. Out of the box. Benar sih Tesla. Oke. McD, Nike, Le Mineral, Samsung, BMW, Oke. Adidas, oke deh. KFC, Nike, teh pucuk. Oh, Indonesia sekali nih Francis. Oh, Samsung, BMW, oke. Oke, teman-teman, banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman, kenapa? Saya mau tanya. Ini kan semua merek ini kan muncul saat teman-teman spontan ya teman-teman, tidak di setting, tidak dibisikin lebih dulu. Berarti ini kan apa yang ada dalam benak kita yang muncul secara spontan saat kita melihat satu parameter. Nah, teman-teman, kenapa merek-merek itu semua bisa teman-teman sebutkan? Satu hal teman-teman, merek-merek itu adalah merek-merek yang sangat populer. Merek-merek itu adalah merek-merek yang kuat, mereka punya goodwill yang luar biasa, dan mereka adalah merek-merek yang sudah memiliki nilai. Nah, teman-teman, gimana caranya supaya merek itu tuh, merek kita bisa juga memiliki atau tidak menjadi seperti yang teman-teman sebutkan tadi, bisa begitu mengena, begitu lekat dalam benak teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, saya lanjut dulu ya. Oke. Teman-teman, merek-merek tadi itu bukan saja karena mereka mungkin ada yang berpikir, oh merek itu kan merek sudah lama, itu kan merek seluruh dunia, apa maksudnya international trademark, merek internasional yang mungkin bisnisnya ada di setiap negara. Betul, itu semua betul. Tetapi patut teman-teman ketahui bahwa merek-merek kita pun bisa juga nantinya memiliki merek itu juga nanti bisa memiliki kondisi seperti merek-merek tersebut. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan ini dulu ya. Jadi gini, ini saya sharing. Ada klien waktu itu datang sama kita, terus dia bilang begini, saya ini jualannya tuh komoditas. Terus apa perlu saya kasih merek ya? Komoditas, rasanya komoditas itu tidak perlu diberikan merek sebab sudah dibutuhkan oleh orang-orang dan memang dicari oleh orang-orang. Ada betulnya, teman-teman. Tetapi kalau barang-barang komoditas itu kita beri merek, barang-barang komoditas itu akan naik kelas karena dengan adanya merek dia akan menjadi memberikan nilai tambah, menaikkan nilai jual dari barang-barang komoditas tersebut. Dan bahkan konsumen tuh nanti juga akan langsung mengenali, oh dia tidak lagi mengenali komoditasnya, tetapi dia akan mengenali mereknya. Saya ambil contoh seperti ini. Teman-teman pasti tahu semua ya, ini produk ayam potong. Nah, ayam potong higienis ya teman-teman, yang sudah diberikan merek So Good, sudah di packing rapi, mudah ditemukan di convenience store tuh bahasa sehari-harinya apa ya? Oke, kita sebut aja mudah ditemukan di Alfamart atau Indomart seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut. Beras itu juga komoditas, tetapi saat kita lihat beras yang di karung-karung tanpa merek dan kita lihat beras yang sudah di packing, sudah dikemas rapi seperti ini, pasti kita akan lebih tertarik, lebih melihat, oh ini lebih ada value-nya, lebih mahal dan lain-lain seperti itu. Pasti mutunya lebih bagus, lebih bersih, tanpa kutu beras seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut.
Seperti ini juga komoditas, teman-teman. Saya termasuk yang waktu saya siapkan slide ini, saya baru tahu ternyata Sania bisnisnya tidak hanya merambah minyak goreng. Kita tahu Sania minyak goreng ya, komoditas minyak goreng, minyak sawit, sorry. Sekarang dia juga sudah merambah ke gula, ke tebu gula, lalu juga beras, Sania juga bikin seperti itu, teman-teman. Nah, dengan demikian barang-barang yang komoditasnya yang tadinya mungkin kita lihatnya, aduh karungan semua serba banyak dan lain-lain. Nah, dengan dikasih merek, di packing dengan lain-lain, nilai jualnya tambah. Nilainya sendiri dari komoditas itu pun naik kelas gitu loh teman-teman. Pasti akan dijual lebih mahal dibanding yang di karung-karung seperti itu yang tanpa nama ya teman-teman. Oke, teman-teman lanjut lagi, ini ada lagi salah satu contoh komoditas. Nah, ini juga teman-teman, dulu yang saya tahu ya teman-teman, merek ini komoditasnya hanya buah pisang, tapi sekarang dia sudah merambah jauh lebih luas. Ada pepaya, ada melon, ada nanas, ada buah naga. Jadi buah-buah ini pun yang mereka jual dengan nama mereka pastinya akan naik kelas, pastinya akan lebih mahal daripada yang dijual oleh tukang buah pinggir jalan tanpa nama seperti itu. Dan kita pun kalau beli ini mungkin kita bukan mungkin sih, tapi saya secara pribadi saya akan merasa, oh ini lebih higienis terkadang seperti itu teman-teman. Nah ini juga ada contoh komoditas, ini ada kopi. Ini kopinya kopi yang lekat dengan kehidupan kita ya teman-teman, terutama kita-kita yang ngantor rasanya sulit untuk hidup tanpa kopi-kopi ini. Oke, nah teman-teman semuanya balik lagi ya, kita bahas mengenai merek lagi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, merek yang baik itu seperti apa sih? Pertama, memang dia harus memiliki aspek branding. Aspek brandingnya itu yang seperti apa? Nah, kalau saya bilang di sini untuk mewakilkan, mungkin ini bukan superlatif ya, tapi saya hanya mau memudahkan teman-teman untuk mengerti bahwa aspek branding dari suatu merek itu harus memiliki efek wow efek. Apa aja sih itu? Pertama, ya kalau kita bikin nama merek harus menarik perhatian. Masa kita mau bikin nama merek yang biasa-biasa aja sih? Nah, yang kedua, harus mudah diingat. Yang ketiga, menciptakan satu koneksi. Yang keempat, itu mewakili satu gambaran atau satu ide yang tepat. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, oke. Untuk merek yang baik ya, aspek branding itu juga harus merek itu mudah diucapkan. Tidak vulgar, sopan, jadi tidak mengandung arti negatif seperti itu. Dan mudah dicari melalui mesin pencari di Google. Jadi saat mungkin ada konsumen yang ingin tahu tentang brand kita, tentang merek kita ini apa, bagaimana, siapa produsennya dan lain-lain, kita post di internet, mudah dicari seperti itu. Oke, nah ini saya ada tips ya teman-teman. Saat kita memiliki satu merek yang kita rintis itu semakin lama semakin naik, semakin banyak konsumennya, lalu kita berpikir untuk memiliki website, atau kita juga mulai memang kita memiliki website, tapi kita juga memang bisa berjualan di e-commerce. Tapi saat kita memutuskan untuk selain berjualan di e-commerce, kita juga pengen memiliki website supaya kita bisa berjualan secara langsung tanpa melalui e-commerce, teman-teman bisa menggunakan nama merek teman-teman itu sebagai nama domainnya teman-teman. Misalnya ya teman-teman, www.abc.com. Nah, untuk di sini saya sangat sarankan teman-teman pilih domainnya itu .com, jangan .id, jangan .co.id. Karena apa? Karena satu waktu kita punya .co.id,
Misalnya kita punya abc.co.id, lalu di negara lain atau di Indonesia sendiri ada pihak lain yang menggunakannya .com. Jadi seolah-olah kita punya merek kita skopnya lebih kecil. Yang .com itu lebih luas. Dan dengan demikian maka saya sarankan gunakanlah .com seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, haruskah mengenai merek lagi nih? Perusahaan menggunakan merek atas produk jasa mereka sebagai nama atau bagian dari nama perusahaan, atau haruskah merek atas produk jasa sama dengan nama perusahaan? Ini bisa ya, bisa tidak ya teman-teman. Asalkan untuk nama perusahaannya itu memiliki aspek branding seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, silahkan gunakan. Tapi kalau tidak memiliki aspek branding atau bahkan terlalu umum atau susah diucapkan, ya saya tidak sarankan seperti itu, teman-teman. Oke, nah teman-teman, apa sih yang membuat merek itu menjadi satu merek? Tadi kita udah belajar ya soal aspek branding. Nah, sekarang untuk menjadi satu merek, satu nama atau satu merek itu harus memenuhi dua aspek. Satu, aspek hukum. Dua, aspek branding. Aspek hukum berarti kita berbicara mengenai perlindungan dari merek itu. Pertama, merek itu mudah didaftar, bisa didaftarkan, diterima sesuai dengan undang-undang di kantor-kantor merek di negara manapun. Ya, tidak hanya di Indonesia. Dan yang kedua, itu mudah dilaksanakan, mudah di-enforce. Kalau sudah terdaftar, berarti dia akan bisa dilaksanakan, mudah di-enforce. Ya. Nah, yang kalau dari segi aspek branding, berarti kan memang kita harus menarik, mudah diingat. Nah, kalau aspek hukum kita bicara perlindungan, kalau aspek branding berarti kita bicara tentang bisnisnya. Bagaimana kita menciptakan satu merek tersebut yang kemudian bisa mengerjakan sesuatu bisnis buat kita. Kita bisa memonetasi atau memonetize merek itu untuk bisnis kita. Seperti itu teman-teman ya. Teman-teman, sebenarnya untuk merek itu ada 3 tipe. Pertama, deskriptif. Deskriptif itu kalau katanya yang digunakan sedikit banyak memiliki hubungan dengan produk. Misalnya, saya ambil contoh, The Body Shop. Sebenarnya tanpa mengetahui merek The Body Shop itu, saat kita membaca The Body Shop, oh ya ini sih pasti produk-produknya untuk keperluan kebersihan pribadi atau toiletries ya. Nah, atau merek deskriptif itu adalah merek-merek yang kata-katanya adalah kata-kata umum. Seperti The Body Shop, itu kan kata-katanya semuanya kata-kata umum kan teman-teman. Nah, yang kedua, itu merek yang berbeda, merek yang distintif. Merek yang distintif itu jadi gimana sih? Gampangnya begini teman-teman. Merek distintif itu adalah merek yang artinya tidak bisa kita temukan dalam kamus. Kalau merek deskriptif, itu adalah merek yang artinya bisa kita temukan dalam kamus. Dan yang ketiga adalah merek eksotis atau gini loh, merek eksotis itu bikin seperti istilah-istilah asing yang jarang dan bahkan tidak pernah digunakan di Indonesia, itu bisa digunakan sebagai merek seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini saya ada semacam kayak pengukur, spektrum pengukur untuk kekuatan satu merek ya. Nah, ini kita ngomongin mengenai merek yang deskriptif. Ini saya ambil contoh tadi Body Shop nih, kita lihat di sini. Body Shop ini perlindungannya lemah loh teman-teman. Kita lihat di sini ya, kurang jelas ya warna barnya. Tapi oke lah ya. Body Shop. Nah, Body Shop ini semua elemen-elemen kata penyusun merek ini adalah kata-kata umum.
ya. Nah, dengan demikian merek ini sangat deskriptif. Nah, teman-teman, Body Shop itu kan merek yang deskriptif. Dengan demikian perlindungannya tidak begitu kuat, ya, tidak kuat. Body Shop bisa benar-benar menjadi seperti sekarang ini itu karena Body Shop memang merek yang sudah go public secara internasional sudah puluhan tahun. Lalu Body Shop itu juga sudah jadi pengetahuan dalam masyarakat. Tapi ada hal yang tricky, teman-teman. Kita kan kalau punya merek, maunya merek itu sangat eksklusif buat kita, ya. Jadi setiap elemen katanya kita nggak mau orang lain menggunakannya. Tapi jikalau kita memiliki merek yang deskriptif seperti halnya Body Shop di sini, kita nggak bisa melarang pihak lain untuk tidak menggunakannya. Nah, saya ambil contoh. Ini Body Shop kita sama-sama tahu, ya, ada kosmetik dan dia produknya kosmetik dan toiletries. Nah, coba teman-teman mungkin tahu ada juga merek Korea untuk kosmetik dan toiletries juga. Namanya The Face Shop. Lintang, ini ada apa ya? Tadi saya ada bel. Oh iya, itu tadi ada yang masuk, Bu Carla. Sorry, saya pikir waktu saya habis. Oke, lanjut. Oke. Oke, lanjut. Ya. Jadi antara The Body Shop dan The Face Shop, teman-teman bisa merasakan kan, ya, ada kemiripan, ada hal yang sebenarnya bisa membuat kerancuan seperti itu. Hanya saja Body Shop dengan goodwill-nya yang sudah dibangun bertahun-tahun dan juga asalnya yang berbeda. Body Shop kan dari Inggris dan The Face Shop itu kan dari Korea. Jadi ada perbedaan segmentasi pasar, segmentasi konsumen seperti itu. Tapi saya ambil contoh satu lagi. Teman-teman mungkin juga tahu, ya, ada merek namanya The Bath and Body Works. Nah, dia produknya juga, dia hanya toiletries, dia tidak bikin kosmetik. Tapi namanya pun mirip-mirip kan, teman-teman. Nah, itulah kelemahan kalau kita punya merek yang deskriptif seperti itu. Nah, di sini ada merek yang sifatnya geografikal. Misalnya saya ambil contoh nih, Bandar Jakarta, restoran, ya. Nah, pakai backup. Iya. Ini juga ada merek yang sifatnya sebagian deskriptif, seperti Prudential. Nah, jadi Prudential itu prudence. Prudential itu kan asalnya dari bahasa Inggris, prudence, dan Prudential partly deskriptif karena Prudential akan selalu diikuti dengan logonya. Nah, ini ada contoh merek dari bahasa asing. Ini bahasa Perancis, ya, Marche. Nah, ini teman-teman merek yang arbitrary. Jadi merek yang arbitrary itu apa sih? Merek yang arbitrary itu adalah sebenarnya merek yang katanya tuh kata umum seperti Apple. Kata umum kan Apple, siapa yang tidak tahu Apple. Tetapi digunakan untuk suatu produk, barang atau jasa yang sungguh-sungguh berbeda dengan arti dari kata tersebut, bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, Apple akan menjadi deskriptif kalau dia digunakan untuk mungkin kue, mungkin produk jus, produk kue, atau produk roti-rotian seperti itu. Dia akan jadi deskriptif. Tetapi saat dia digunakan untuk produk-produk elektronik, produk-produk IT seperti yang saat ini Apple punya, makanya dia menjadi merek yang arbitrary. Begitu juga Starbucks. Nah, kalau ini teman-teman yang merupakan elemen yang merek yang terkuat, ya, invented mark atau merek yang diciptakan. Teman-teman boleh cari artinya Kodak di kamus manapun, itu tidak ada. Karena memang Kodak adalah merek yang diciptakan, merek-merek yang benar-benar invented, yang nggak ada di bahasa manapun. Jadi tidak ada artinya. Ini merek yang layak untuk menjadi suatu merek yang eksklusif, layak untuk menjadi suatu merek yang yang benar-benar memiliki perlindungan yang paripurna, seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut, ya.
Eh, bentar, sini. Oke. Nah, kita bahas lagi ya. Merek deskriptif itu berarti kan merek-merek yang mendeskripsikan produk, jasa-jasanya, atau bahkan kualitas dari produk dan jasanya, dan dari mana merek itu berasal, produk tersebut berasal, tercermin dari satu merek yang sifatnya deskriptif tadi. Contohnya The Body Shop. Nah, merek yang deskriptif itu secara undang-undang, jadi secara aspek legal, dia akan sulit untuk didaftarkan dan juga sulit untuk dilaksanakan. Karena untuk teman-teman ketahui ya, di undang-undang merek itu sendiri diatur bahwa kata-kata yang deskriptif, yang bahkan mencerminkan dari produk yang akan diwakilkan dari merek tersebut, itu tidak akan bisa terdaftar. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini saya ada contoh, lucu ya. Ini ada saking deskriptifnya, ini merek restoran ya, restoran masakan Thailand namanya Royal Thai. Ini berapa banyak Royal Thai yang bisa kita temukan ini di sini. Di sini ada 6. Nah, lalu teman-teman bayangin deh, kalau kita punya merek deskriptif ya, mungkin saya, oh ya, saya suka masakan Thailand, terus saya rekomendasiin ke teman saya, makan deh tom yum di Royal Thai itu enak banget. Terus teman juga akan bingung dong, teman yang menerima informasi dari situ juga akan bingung. Royal Thai, oke. Royal Thai yang di mana? Oh, yang di sini. Jadi teman-teman bayangkan, untuk satu merek yang deskriptif itu memiliki effort yang luar biasa untuk menjelaskannya kepada konsumen. Bahkan mereferensikannya kepada sesama konsumen pun akan menjadi sulit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sorry, kepencet sebentar ya teman-teman, maaf. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut lagi, masih mengenai merek deskriptif. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari segi aspek hukum, merek tersebut akan sulit untuk terdaftar dan juga sulit untuk dilaksanakan. Kalau dari segi branding nih, memenuhi persyaratan nggak? Merek tersebut tidak menarik perhatian teman-teman. Lalu juga tidak memiliki satu koneksi. Jadi, merek deskriptif itu sangat tidak disarankan untuk dari segi hukum pelindungannya maupun dari segi aspek branding. Itu. Misalnya nih saya ambil contoh, tadi saya kasih contohnya mungkin agak terlalu kurang lokal ya. Coba kita pikir, kalau kita mau bikin produk, mungkin produk kita produk keripik pisang. Terus kita mau kasih nama Sari Rasa. Itu sangat deskriptif ya teman-teman. Berapa banyak produk-produk makanan yang menggunakan kata Sari Rasa. Nah, terkadang UMKM suka agak sulit ya untuk mengerti seperti ini. Nah, jadi kita mengedukasinya seperti apa? Nah, Sari Rasa itu harus dilengkapi dengan logo. Logonya harus luar biasa, harus signifikan bagusnya, signifikan bisa dilihat, signifikan menonjolnya. Supaya apa? Supaya konsumen tertarik. Nah, tapi kita juga harus saya waktu itu juga harus mengedukasi UMKM tersebut bahwa jikalau ada produk-produk keripik lain, mungkin si bapak ini yang punya keripik pisang, nah nanti ada keripik singkong, keripik ubi yang pakai nama Sari Rasa, kita nggak boleh melakukan upaya hukum. Kita nggak boleh tegur, biarin aja, harus sama-sama eksis. Kita baru boleh tegur itu orang yang menggunakan Sari Rasa bila mana logonya sama. Tapi kalau logonya berbeda, ya sudah, mari kita sama-sama eksis dalam perdagangan. Biar konsumen yang memilih. Oke. Nah, teman-teman, ini ada satu contoh-contoh lagi ini untuk merek yang diciptakan. Ini ada Kodak, ada Sony, ada Epson, terus merek RB3 ada Apple, ada Shell, ada Gap. Jadi kalau merek RB3 kata umum ada dalam kamus, tapi digunakan untuk barang atau jasa yang sama sekali
jauh berbeda, bahkan tidak terbayangkan sekalipun. Misalnya kayak Shell. Shell itu kan kita tahu itu kan cangkang ya teman-teman. Terus dipakai untuk produk bahan bakar. Kan nggak ada hubungannya ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, untuk merek-merek yang berbeda tadi ya teman-teman, dia itu punya satu unsur-unsur, 4 unsur, bukan satu, 4 unsur ya nih. Bikin penasaran, kayak misalnya Gap. Gap itu, apa sih Gap itu? Oh, produk bar garment ya. Oh, menarik perhatian. Karena nama dan produk yang diwakilkannya tuh mungkin, bukan mungkin, memang tidak saling berhubungan. Tetapi menarik gitu. Apa ya namanya, eye-catching sekali. Menciptakan percakapan dan membentuk kesan. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kalau dilihat dari aspek branding maupun aspek hukum, merek-merek yang distintif, merek-merek yang inventif itu yang berbeda, itu mereka memenuhi persyaratan semuanya ya teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi dan bahkan serta-merta perlindungan keeksklusifannya itu mereka dapatkan, mereka miliki seperti itu. Nah, berikut ini saya sampaikan merek-merek eksotis atau yang berasal dari kata-kata asing yang jarang diucapkan dalam bahasa lokal, dalam bahasa Indonesia mungkin yang bisa jadi merek. Seperti ini. Seperti yang di atas ya ada Inuit, Icelandic, Gaelic, Chichewa, itu bisa dijadikan merek. Tetapi ada kata-kata asing yang sifatnya deskriptif, yang sudah relatif umum digunakan oleh banyak konsumen, banyak pengusaha yang tidak bisa lagi kita daftarkan. Misalnya Olate untuk kopi, Dolce mungkin untuk produk-produk makanan-makanan manis, makanan hidangan-hidangan penutup atau dessert, München untuk bir, atau Le Sorbet untuk produk es krim. Nah, itu karena sudah banyak dan orang akan berpikir, oh ini sering kita dengar, itu sudah tidak bisa lagi didaftarkan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh merek-merek eksotis, merek-merek asing. Ini saya menyebutnya takut salah, tapi ya sudahlah, saya sebutkan aja seperti yang saya tahu ya, seperti Givenchy, Louis Vuitton, Bulgari, Perrier. Ini merek-merek yang sebenarnya ini adalah istilah ya, merek-merek eksotis. Seperti itu. Nah, ini saya ada contoh teman-teman. Ini merek yang terlalu eksotis. Ini sampai saya juga nggak bisa bacanya ini teman-teman. Tapi kalau yang bawah ini adalah Eyjafjalla Jökull. Ini dari, kalau nggak salah ini adalah merek air mineral dari Finlandia, kalau tidak salah. Oke, nah teman-teman ini juga contoh merek-merek yang terjemahannya menyesatkan ya, jadi tidak patut seperti itu ya. Nah, ini ada Piccola. Coba teman-teman bayangin, siapa yang mau minum Piccola ini? Ini kan apa ya namanya? Produk ini akan mengasosiasikan pemikiran konsumen pada urin kan teman-teman, Piccola. Lalu ini ada automatic barf. Sorry teman-teman, barf itu kan kita muntah ya. Nah, itu kan juga nggak apa ya namanya, asosiasinya tuh nggak bagus. Nah, lalu ini juga ada produk bir ya teman-teman. Masa namanya fat ash gitu kan? Ash, ini ada fat, jadi kalau dibaca fat ash. Kayaknya tidak secara marketing, secara translation, ini nggak bagus gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin merek, sebenarnya secara umum orang pasti akan ngomongnya brand. Jarang orang mau ngomong merek. Pengalaman saya ya. Pasti mereka akan bilang brand. Jadi secara luas
merek tuh dikenal sebagai brand. Padahal ya teman-teman, merek itu adalah bagian dari brand. Sebab brand itu adalah holistic meaning. Jadi memiliki pengertian holistik yang lebih menyeluruh, lebih luas gitu akan suatu produk gitu ya. Nah, merek itu bagian dari brand karena merek itu mewakili wajah dan nama dari satu brand. Tetapi ada hal-hal lain loh dari brand itu, misalnya ada goodwill, ada value, ada pengalaman. Nah, seperti itu teman-teman. Itu masuk dalam brand. Nah, jadi brand itu apa sih? Brand itu sebenarnya adalah satu janji yang tidak terucapkan ya, tapi tercermin. Esensi atau janji yang akan disampaikan atau dialami saat teman-teman menggunakan atau mengkonsumsi satu produk barang atau jasa. Seperti itu. Nah, fase selanjutnya nih ya teman-teman. Kita udah bicara soal merek, bla bla bla, soal brand, ada pengertian mengenai merek, ada pengertian mengenai brand, pengertian branding. Nah, karena merek itu merupakan bagian dari brand ya, karena kan tadi saya sebutkan, brand itu kan ada fase lain selain nama. Kalau merek kan namanya ya, dan wajahnya. Nah, berarti apa sih? Nah, branding, fase selanjutnya, kita tuh mau menaikkan merek kita, mengubah merek kita dari suatu merek nama saja menjadi satu brand. Brand kan berarti ada unsur kepercayaan ya, ada unsur nilai, value yang tidak ternilai. Berarti kita sebutnya sebagai branding. Nah, dalam branding ini, itu bagaimana kita menciptakan satu ketertarikan emosi terhadap produk atau jasa. Membangun suatu brand yang bernilai. Jadi seperti ini loh teman-teman. Kalau teman-teman memiliki bisnis produk, jasa, atau yang meliputi proses sekalipun ya teman-teman, apakah konsumen teman-teman puas? Apakah konsumen teman-teman itu semua happy dengan produk dan jasa tersebut? Nah, kalau dalam hal jasa, misalnya ini kecepatan atau apa, apakah teman-teman menawarkan efisiensi? Nah, lalu secara keseluruhan, apakah teman-teman memperhitungkan bagaimana perasaan sekelompok konsumen atau konsumen yang mengkonsumsi produk dan jasa teman-teman dan bagaimana mereka merasa diperlakukan dengan produk teman-teman seperti itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau ambil contoh seperti ini. Ini adalah merek ya, merek internasional, di mana-mana ada. Tapi dua merek ini itu udah bukan merek lagi teman-teman. Mereka sudah memiliki brand. Karena apa? Secara pribadi, tanpa saya melihat wujudnya sebagai minuman Milo, misalnya saya sedang pergi ke supermarket, lalu di rak supermarket itu saya melihat Milo. Langsung yang saya terbayang dalam benak saya adalah seorang atlet yang sedang berlomba, lalu dia mencapai garis finish, lalu dia dikasih Milo, minum Milo. Jadi Milo ini mau menciptakan image, mau menciptakan satu asosiasi bahwa produknya itu adalah minuman untuk kesehatan tubuh, minuman yang memberikan energi. Seperti itu. Itu Milo. Nah, yang kedua, Coca-Cola. Saat saya lihat lemari pendingin Coca-Cola, saya nggak minum Coca-Cola, tapi saya hanya lintasilah itu lemari pendingin. Tanpa saya sadari,
terbersit dalam benak saya adalah minuman yang dingin, minuman yang menyegarkan, minuman yang bikin saya jadi keren, atau yang orang yang meminumnya tuh terlihat keren, jadi bersemangat, jadi seperti seseorang yang up to date. Nah, image itu yang dibikin oleh Coca-Cola supaya konsumennya tanpa meminum, tanpa hanya dengan melihat, tanpa meminum pun hal-hal seperti itu sudah terbayangkan. Jadi teman-teman bisa bayangin kan brand itu seperti apa. Nah, ini brand lah yang diciptakan oleh Nestle melalui Milo dan Coca-Cola. Oke, teman-teman, kita juga bisa loh punya brand untuk merek kita yang sesignifikan si Milo dan si Coca-Cola itu. Gimana caranya? Pertama, saat teman-teman udah sukses di Indonesia, lihatlah peluang untuk mengeksploitasi bisnis dan merek teman-teman di luar negeri. Ya, lalu bagaimana pola bisnis yang teman-teman dapat, yang teman-teman ciptakan, pengalaman bisnis apa, itu teman-teman bisa pakai untuk merintis bisnis di luar negeri. Dan teman-teman hindari kesalahan-kesalahan dalam berbisnis, terutama dalam memperlakukan merek teman-teman yang terjadi di negara kita, misalnya di Indonesia, untuk saat teman-teman pergi ke luar negeri, begitu teman-teman. Ya, nah, teman-teman saya mau cerita nih ya. Ini ada hal yang berhubungan dengan brand juga. Siapa sih yang nggak tahu karakter ini? Ini karakter yang sangat-sangat cute ya teman-teman. Dari zaman saya TK, bahkan sebelum saya TK, bayangkan ya sudah berapa puluh tahun umurnya ini sudah tua sekali loh teman-teman. Hello Kitty ini. Hello Kitty ini tuh benar-benar kayaknya melekat ya dengan segala bentuk, mulai dari merchandise, mulai dari bahkan Hello Kitty ini pernah melisensikan karakter ini untuk AirAsia. Nah, teman-teman belajar dari Hello Kitty. Hello Kitty itu punya merek Hello Kitty. Karakternya ini juga didaftarkan untuk terhadap hak ciptanya. Nah, sekarang ini si produsen, si pemiliknya Hello Kitty, Sanrio, dia itu melisensikan kepada siapapun pihak yang memintanya untuk dapat menggunakan karakter Hello Kitty ini. Nah, teman-teman, lisensi itu pasti kita akan berbicara mengenai bisnis. Dalam hal ini, si Sanrio sudah dalam tahap menikmati monetasi, menikmati bisnis dari si karakter Hello Kitty ini. Kalau kita bicara lisensi, berarti ada sejumlah uang yang kita sepakati antara si pengusaha dan si empunya, kita sebutnya si lisensor ya, si empunya karakter tersebut, si lisensor itu tersebut yang harus dibayarkan untuk setiap penggunaannya. Teman-teman bisa bayangkan berapa banyak uang yang dihasilkan. Oke. Di sini saya ada sedikit data. Royalti itu sebenarnya kan kesepakatan ya teman-teman. Jadi si lisensor, si pemilik karakter ini bisa menetapkan berapa royalti yang dia inginkan dari setiap lisensi produk ini untuk setiap merchandise-nya. Seperti itu. Nah, bahkan tidak hanya sampai di situ aja. Hello Kitty ini tidak hanya menempel pada produk, tapi juga bisa digunakan untuk film, untuk buku, untuk musik, jadi untuk segala aspek. Jadi itulah teman-teman kenapa merek itu penting. Karena merek itu juga menghasilkan bisnis. Jadi gini loh teman-teman, kalau kita punya merek, intinya kita bukan hanya terdaftar terus kita pakai,
Tapi pikirin ya teman-teman, saat teman-teman bangun merek teman-teman menjadi merek yang besar, teman-teman bisa menggunakannya untuk bisnis, untuk menghasilkan uang seperti itu. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, ini saya ada informasi ya. Gimana kita mendapatkan pendapatan tambahan dari merek yang kita punya. Seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Kita melisensikan melisensikan penggunaan dari merek kita. Kita dapat apa? Kita dapat royalti. Ini untuk hal yang lininya sama dari produk yang si lisensor miliki. Seperti itu. Misalnya Hello Kitty, Sanrio itu yang saya tahu dia juga adalah perusahaan besar di Jepang yang banyak memproduksi ya merchandise segala macam, ya mungkin barang-barang perintilan istilahnya ya teman-teman dalam bahasa sehari-hari. Nah dengan demikian si Hello Kitty pun dilisensikan untuk produk-produk yang lininya sama seperti itu. Oke. Nah yang kedua, kita tuh bisa berpikir untuk perluasan brand. Jadi lini produknya itu barang atau jasanya tuh yang baru. Sebagai contoh, tadi saya sampaikan lisensi karakter Hello Kitty itu juga nempel loh di AirAsia, berarti kan dia sudah merambah ke bisnis transportasi. Nah, di sini juga saya ada contoh. Contohnya Dunhill. Dunhill itu dari dulu, dari zaman saya masih kecil, saya tahu dulu opa saya suka merokok ini, merek ini, Dunhill. Nah, Dunhill itu dari dulu dikenal sebagai merek rokok. Tapi teman-teman, tahukah teman-teman sekarang kalau produknya udah semakin luas, dia juga bikin merchandise untuk laki-laki ya teman-teman. Jadi mulai dari ban pinggang, tempat korek api yang dari kulit, jadi pokoknya aksesoris dari kulit, termasuk juga parfum seperti itu. Nah, lebih lanjut bagaimana mendapatkan pendapatan tambahan dari merek. Nah, sama seperti Dunhill nih teman-teman, Ferrari yang kita tahu juga dulu kan cuma mobil ya teman-teman, produsen mobil mewah lah, mobil sport. Nah, sekarang produk Ferrari yang maksudnya diperluas tidak hanya untuk mobil, tetapi juga untuk pakaian, aksesoris, termasuk jam tangan, kacamata, seperti itu. Ya, oke. Nah, bagaimana selanjutnya nih? Bagaimana kita mendapatkan pendapatan tambahan dari merek? Kita udah bicara tentang satu tadi lisensi, yang kedua perluasan produk, dan yang ketiga ini sangat umum ya kita tahu. Ini adalah franchise. Dan teman-teman saya kasih contoh di sini, ini adalah contoh-contoh franchise lokal. Franchise dari Indonesia, saya nggak mau masukin franchise asing karena Indonesia sekarang luar biasa loh teman-teman. Franchise lokalnya itu untuk produk-produk terutama ya kopi-kopian ya teman-teman, kafe-kafe seperti itu mendapatkan animo yang luar biasa dari konsumen. Nah, teman-teman bisa lihat ini franchise lokal. Ada warung Abnormal, ada Kopi Janji Jiwa, Kopi Kenangan, ada Alfamart, ada Indomart, seperti itu. Nah, itu dengan franchise. Nah, kalau kita franchise itu dapat uangnya gimana sih? Tentunya ada hitung-hitungannya. Pertama, kita ada franchise fee atau biaya franchise. Lalu kita juga ada perhitungan selanjutnya yang mungkin biaya franchise itu ada yang dibayar pertama, berapa sejumlah uang, lalu ada juga biaya franchise fee yang harus dipenuhin mungkin setiap bulannya. Itu tergantung dari franchisor dan franchisee-nya. Jadi tergantung dari si pemilik franchise dan yang menerima franchise, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, gimana caranya supaya kita memiliki supaya kita memiliki merek yang memiliki dengan brand yang melekat, dengan brand yang akhirnya bisa merambah dunia internasional. Hal-hal ini teman-teman harus perhatikan ya, karena ini adalah dasar. Pertama, merek
yang teman-teman punya itu ada masa waktunya, masa berlakunya setiap 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, kalau teman-teman tidak perpanjang, merek tersebut akan mati. Nah, orang lain bisa mendaftarkannya menjadi milik dia, seperti itu. Nah, yang kedua, lindungin deh merek teman-teman dari orang jahat atau pihak ketiga. Dengan apa? Perlindungan pertama kali kita dapatkan dengan mendaftarkannya. Jangan ditunggu, oh ya, bisnis saya ini belum maju loh, ini juga belum kelihatan nih arahnya kemana. Saya pikir nanti aja deh saya daftarkan mereknya. Itu salah ya teman-teman. Identitas teman-teman dalam berbisnis itu di merek. Jadi merek itu sangat krusial untuk teman-teman daftarkan. Sebelum apapun dimulai. Seharusnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga gini. Teman-teman bisnisnya makin maju. Oh ya, saya bikin ini, bikin itu. Dari mulai bikin baju, bikin sepatu, bikin tas, terus udah gitu bikin buku tulis, merchandise untuk alat-alat tulis. Nah, teman-teman harus tinjau portfolio produksi teman-teman tuh apa aja dan periksa apakah merek-merek yang teman-teman punya sudah mencakup untuk perlindungan portfolio produk-produk tersebut. Karena gini teman-teman, pendaftaran merek itu ya dilakukan per kelas, jadi per produk. Misalnya saya ambil contoh di sini, ini ada KitKat ya teman-teman. KitKat itu kan kelas 30 ya, KitKat itu makanan coklat, itu kelas 30. Saat KitKat itu bikin kaos, merchandise, kaos, topi gitu ya, ada tulisan KitKatnya, original KitKat, itu mereka harus juga memiliki perlindungannya di kelas 25. Atau teman-teman nggak usah jauh-jauh deh. Teman-teman siapa sih yang nggak suka ke Starbucks atau bahkan sekarang kopi kenangan pun mereka bikin merchandise ya. Saya ambil contoh tumblernya Starbucks atau tumblernya kopi kenangan. Itu perlindungan mereknya tidak sama loh dengan produk kopi dan produk kedainya kopi kenangan atau Starbucks. Tumbler itu masuk di kelas 21 untuk produk-produk botol minuman dan lain-lain. Jadi kita harus cek teman-teman, kita harus aware sama setiap perluasan produk yang kita punya. Apakah merek yang kita punya itu sudah mencakup seperti itu ya. Lalu karena saya dari consumer goods ya teman-teman, seperti saya sebutkan tadi, perubahan pengkinian desain dari satu merek kemasan teman-teman itu diperlukan. Supaya apa? Supaya konsumen tidak bosan. Kita kalau di consumer goods istilahnya rejuvenate design. Nah, saat kita memiliki desain yang diperbaharui tersebut, kita harus cek. Ini kira-kiranya perbedaannya sesignifikan apa dengan desain lama? Jikalau sangat signifikan, daftarkan kembali. Jikalau tidak terlalu signifikan, tetapi sekali lagi kalau untuk consumer goods, saya sarankan tetap daftarkan seperti itu, ya. Dan yang kelima, teman-teman untuk negara-negara yang tidak berbicara dalam bahasa Inggris atau yang tidak juga menggunakan tulisan huruf Latin. Itu sangat disarankan untuk kita mendaftarkan merek kita itu dengan tulisan lokal yang bisa mengakomodasi. Misalnya seperti ini. Sebab seperti ini nih. Saya kasih lihat di sini. Di sini ini adalah Coca-Cola, tapi Coca-Cola yang dibuat lokal dengan tulisan Cina. Nah, seperti ini juga ini Budweiser ya. Ini juga cara pengucapannya yang mirip dengan Budweiser. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu Starbucks itu dia tidak mendaftarkan saat itu ya. Jadi ada kecolongan lah. Starbucks itu mendaftarkan Starbucks apa adanya di Cina. Nah, dia tidak mendaftarkan bagaimana Starbucks diucapkan secara lokal dan ditulis secara lokal. Orang Cina daftarkanlah itu menjadi Xingbake. Nah, diterima pendaftarannya. Starbucks bingung, aduh ini gimana nih? Masa kita cuma punya Starbucks tapi local language-nya kita nggak punya. Dan ini jadi
cukup menjadi isu ya teman-teman. Dari situlah merek-merek besar dari peristiwa Starbucks, merek-merek besar belajar untuk turut mendaftarkan pronunciation, cara pengucapan dan cara penulisan secara lokal seperti itu. Thank you Bu Carla untuk waktunya, dan Terima mungkin kasih, sebelum Intan. aku lanjutin ke next rundown, aku boleh minta closing nggak dari Bu Carla Oke. untuk teman-teman nih? Oke. Jadi teman-teman begini ya, hari ini saya sudah menyampaikan pentingnya satu merek dalam bisnis teman-teman. Bagaimana kita menciptakan satu merek, bagaimana ada aspek brandingnya, ada aspek legalnya, bagaimana kalau kita menciptakan merek itu harus kekuatannya seperti apa ya, jangan deskriptif ya teman-teman, tapi harus yang inventif ya. Tapi satu hal ya teman-teman yang saya ingatkan, seoke apapun merek teman-teman, kalau teman-teman nggak daftarkan, itu bukan milik teman-teman. Dan teman-teman tidak akan pernah bisa mengklaim hak teman-teman atas merek tersebut. Gitu. Misalnya, saya menciptakan satu merek ABC dengan logo, dengan warna yang luar biasa, tapi saya tidak daftarkan. Satu waktu merek saya di-copy secara identik oleh orang lain dan didaftarkan, merek itu akan jadi milik dia. Karena di Indonesia undang-undang merek mengatur bahwa perlindungan merek diberikan hanya atas merek yang diajukan terlebih dahulu, ya, bukan merek yang digunakan terlebih dahulu. Jadi first to file system seperti itu. Begitu teman-teman. Intan udah cukup. Thank you Bu Carla untuk penutupannya. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan ya kalau misalnya kalian mau konsultasi kepada Kas Indonesia, karena Bu Carla super duper nice banget. Karena aku juga udah ngobrol Bu Carla dari tahun lalu juga berarti Bu Carla ya. Dan walaupun udah nggak pernah ngobrol lagi, tapi tetap nice banget Bu Carla. Jadi jangan sungkan-sungkan ya teman-teman untuk ngobrol sama Bu Carla. Thank you banget ya sekali lagi Bu Carla untuk waktunya dan kesempatannya. Semoga bisa bertemu lagi di Dewa selanjutnya Bu Carla. Baik, terima kasih Lintang, terima kasih semua teman-teman, sehat selalu ya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman.